Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa MPI semester 4 mata kuliah manajemen pendidikan untuk mata kuliah prodi manajemen pendidikan Islam, mata kuliah bahasa Inggris untuk manajemen, bahasa Inggris manajemen. Jadi untuk pertemuan kali ini merupakan pertemuan yang menjelang UAS ya. Jadi sudah mengerucut kepada penggunaan aktif dalam berbahasa Inggris di dalam dunia konteks manajemen. Jadi dalam konteks manajemen pada bagian akhir ini saya meminta Anda untuk melakukan semacam presentasi. Nah, ini merupakan, saya bisa katakan dari semua tugas-tugas yang pernah saya berikan, ini merupakan tugas yang paling sulit, yang paling banyak scope yang harus Anda lakukan, di mana saya minta Anda untuk nanti mengkaji tentang sebuah jurnal internasional, lalu Anda mempresentasikannya. Jadi saya memberikan sebuah contoh, nanti Anda bisa pakai ini aja, karena ini merupakan jurnal yang diterbitkan oleh jurnal di Indonesia, tapi dengan bahasa Inggris, artinya bahasanya lebih mudah dipahami daripada saya pakai jurnal internasional yang asli, yang diterbitkan oleh negara asing. Nanti kita akan sulit untuk mampu untuk memahaminya. Jadi yang dasar-dasar aja. Jadi ini adalah IJMI ya. IJMI itu jurnal internasional yang ada di UAD, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tentang manajemen pendidikan. Yang harus Anda lakukan, Anda nanti cukup masuk ke webpage-nya, ke IJMI. Nanti linknya saya share di WA Group, lalu Anda cukup masuk ke bagian menu, ke kiri atas, lalu masuk ke arsip. Lalu silahkan Anda pilih salah satu artikel. Anda bisa pilih volume yang tahun 2022 yang terkini, yang mau 2021 ya silahkan. Atau silahkan Anda mau cari volume manapun yang kira-kira Anda bisa menemukan artikel yang menurut Anda mudah. Misalnya saya pilih di sini volume terbaru ya tahun 2022, lalu saya pilih satu buah artikel. Nah misalnya ini atau ini artikel-artikelnya yang bisa di-download dalam bentuk PDF. Cara mendownloadnya Anda tinggal klik di bagian PDF-nya, misalnya saya mau pakai ini, tentang Implementation of Components of the Online Learning Education System in Elementary School. Jadi implementasi penggunaan komponen pembelajaran online di dalam sekolah dasar. Jadi misalnya saya pengen ini, saya tinggal klik PDF-nya, klik satu kali, lalu setelah diklik tinggal diklik pada bagian kanan atas, lalu klik download ya. Jadi seperti ini, lalu klik download. Mana downloadnya? Oh, ini nggak ada downloadnya karena sudah saya download ya. Jadi misalnya saya pakai yang lain dulu coba ya. Saya pakai yang lain, misalnya saya pengen download yang ini. Saya tinggal klik PDF, lalu saya klik pada bagian kanan atas, lalu saya klik download. Loh, kok nggak ada juga? Oh, sudah ada di sini ternyata ya. Ini kanan atas sebelahnya printer. Kanan atas sebelahnya printer ada menu download. Ya. Jadi saya ulangi lagi, misalnya saya memakai artikel yang ini, saya tinggal klik PDF-nya, lalu saya klik pada bagian ini. Ini merupakan tanda untuk download di sebelah tanda printer. Saya klik download. Oke, tinggal saya save, unduh file, lalu klik unduh, seperti itu ya. Jadi itu cara mengunduhnya. Nanti kenapa harus diunduh? Nah, karena file yang Anda pilih nanti di-share juga via WA Group sebagai tugas. Jadi misalnya saya download, seperti ini, sudah selesai. Nanti filenya tinggal Anda share di WA Group setelah Anda download. Jadi setelah Anda download, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah Anda menerangkan dengan menggunakan pesan suara, tentu saja dengan menggunakan pesan suara tentang jurnal yang Anda kaji. Jadi ketika Anda membuat pesan suara, pastikan Anda juga menyimak atau membuka artikel jurnal yang Anda pilih. Misalnya Anda membuka ini, misalnya membukanya di laptop, lalu Anda membuat pesan suaranya di HP, atau membuka jurnalnya di HP yang satu, lalu Anda membuat pesan suara di HP yang satunya lagi kalau Anda punya HP 2 dan seterusnya. Silakan Anda pakai yang metode yang mana. Jadi yang pertama harus Anda terangkan itu tentang abstraknya ya. Jadi Anda menerangkan mengenai
penelitian ini membahas tentang apa, ya. Terserah Anda mau membahas dengan cara seperti apa, tapi yang akan saya nilai adalah kemampuan Anda untuk menjelaskan, bukan kemampuan untuk membaca. Saya tekankan lagi, yang akan saya nilai adalah kemampuan untuk menjelaskan, bukan kemampuan untuk membaca. Artinya kemampuan untuk menjelaskan itu bagaimana? Kemampuan untuk menjelaskan itu berarti Anda sudah paham dulu maksudnya, ya. Anda sudah memahami dulu maksudnya, baru Anda terangkan dengan bahasa Anda sendiri, dengan bahasa Inggris Anda sendiri. Saya tahu bahwasannya menjelaskan dengan bahasa Indonesia saja itu sulit. Apalagi menjelaskan dengan bahasa sendiri, dengan bahasa Inggris. Itu sulit. Maka dari itu ini saya katakan ini merupakan tugas yang tingkat kesulitannya paling tinggi. Ini pun tingkat penilaiannya juga bagi saya ini paling tinggi dari semua tugas sebelumnya. Jadi tapi ini sangat penting karena ini merupakan kemampuan Anda baik pasif maupun aktif. Kemampuan pasif dalam memahami teks bahasa Inggris manajemen sekaligus kemampuan aktif dalam menjelaskan langsung dengan bahasa Anda sendiri. Saya berikan contoh untuk bagian abstrak. Abstrak merupakan bagian dari sebuah artikel yang menjelaskan keseluruhan dari suatu dari suatu artikel. Jadi kalau Anda ingin mengetahui artikel itu berbicara tentang apa, menjelaskan tentang apa, cukup Anda pahami abstraknya berbicara tentang apa. Jadi misalnya tentang abstrak ini ya. Oke, atau sebelum saya jelaskan tentang abstrak ini, biasanya ya abstrak itu mengandung yang pertama rumusan masalah atau tujuannya. Jadi tujuan dari suatu paper atau artikel itu untuk apa. Baru setelah itu, atau biasanya kalau bukan tujuan itu latar belakang. Pada intinya bagian pendahuluan lah. Biasanya abstrak itu mengandung pendahuluan. Walaupun pendahuluan yang paling bagus itu dalam artikel itu kan pakainya itu tujuan penelitian atau rumusan masalah. Tapi kalau dalam abstrak ini pakainya latar belakangnya. Jadi masalah yang terjadi itu apa ini ya. Lalu yang selanjutnya adalah metode penelitian. Yang selanjutnya adalah gambaran dari hasil penelitian. Jadi kan artikel ini membahas tentang implementasi dari penggunaan komponen-komponen learning online ya atau pembelajaran online di sekolah dasar gitu ya. Jadi artinya di sini pada bagian pembahasannya di sini membahas tentang bagaimana sekolah di SD suatu sekolah dasar itu mengimplementasikan pembelajaran online itu dengan cara seperti apa. Nah, itu bagian pembahasan. Jadi pada intinya ya di dalam abstrak ini dia memuat pendahuluan, lalu metode penelitian, lalu pembahasan. Jadi 3 hal itu harus dijelaskan ya. Pendahuluannya itu bisa latar belakang atau bisa tentang bisa tentang latar belakang atau bisa juga tentang rumusan atau tujuan penelitian. Kalau yang kedua itu metode penelitian, biasanya deskriptif, kualitatif atau kuantitatif macam-macam. Lalu yang terakhir itu berisi tentang ringkasan dari pembahasannya. Kalau pengen lebih jelas nanti bisa dilihat pendahuluannya membahas tentang apa, lalu metode penelitiannya bagaimana, lalu pembahasannya itu hasilnya bagaimana, atau langsung membaca kesimpulan juga boleh. Tapi biasanya kesimpulan pun itu sudah ditulis secara implisit ya, secara ringkas ya. Secara ringkas ada di abstrak. Oke. Sekarang saya berikan contoh bagaimana cara Anda untuk memberikan presentasi terhadap abstrak ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah Anda pahami dulu abstraknya itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir semuanya Anda pahami. Anda pahami artinya Anda kalau misalnya belum paham transliterasinya, belum paham translate-nya, maknanya Anda bisa translatekan dulu satu persatu atau Anda copy paste di di Google Translate atau Anda artikan sendiri kata demi kata, terserah Anda. Jadi pada intinya yang pertama harus Anda lakukan ketika Anda pengen melakukan presentasi itu adalah Anda pahami dulu maksud artikelnya. Asah kemampuan bahasa Inggris pasif Anda dengan memahami suatu artikel abstrak Anda. Jadi abstrak ini dipahami semuanya dari awal sampai akhir, pahami maksudnya. Baik dari bagian pendahuluan, bagian metode penelitian, maupun pada bagian ringkasan dari hasil penelitiannya.
pahami semua. Lalu setelah Anda pahami, lalu Anda baru mempresentasikannya dengan bahasa Anda sendiri. Untuk mempresentasikan ini, bagi Anda yang merasa bahasa Inggrisnya masih sangat dasar, Anda bisa menulis dulu. Anda tulis dulu dengan parafrase Anda, dengan bahasa Anda sendiri. Lalu Anda baru membacanya, itu boleh. Tapi yang lebih bagus itu sebetulnya Anda refleks. Refleks bagaimana maksudnya ya? Anda pahami dulu maksudnya apa, lalu Anda keluarkan, Anda ucapkan langsung secara refleks dengan bahasa Inggris sebisa-bisanya Anda. Nah, itu yang paling bagus. Jadi tidak membaca dari apa yang Anda tulis, tapi langsung mengucapkan dari apa yang Anda pahami dengan menggunakan bahasa Inggris yang kira-kira menurut Anda bisa Anda sampaikan. Itu yang paling bagus. Tapi lagi-lagi silahkan Anda mau pakai yang mana, terserah Anda. Mau Anda nulis dulu dengan bahasa Anda lalu Anda membacakan boleh, atau Anda langsung mengucapkan dengan sesuai kemampuan Anda untuk mempresentasikan artikel Anda juga tidak apa-apa. Jadi ini saya contohkan, saya langsung saja yang pertama ya. Jadi saya berikan contohnya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here I want to introduce my article that I want to present to you all. The first is the title. The title of the article that I want to explain to you is that implementation of the component of the online learning education system in elementary school. Okay, here now I want to introduce myself first. My name is Najib. I'm from Educational Management Program of 4th semester of Unisnu Temanggung. Here I want to explain about the abstract first. The abstract is tell about first that the implementation of learning education in pandemic COVID-19 has caused so many problems. Problems in education, in learning, in many things. Especially in elementary school, it has also the problem. There is also problem in learning, especially in educating children in elementary school. The aim of this article is to describe how to do implementation of learning online system in elementary school. How to make a good implementation of learning online program in elementary school. The method of this article, of this research, is used qualitative descriptive using study case method. And the third, about the result of this article, is about how to implement learning online system in elementary school, is that this study using the case of SDN Harapan Jaya 9 by using the all media social, WhatsApp, and all the application of online system. The school facilitate teacher and students. It means when teacher want to teach their children in online system, they not spend their own money because the school itself facilitate teachers to make a good learning system in online system. And the second, the school also facilitate the children using the tutorial and also give the children how to do internet in their learning online system. Furthermore, the school also do the evaluation and learning is carried out by giving assignment. It means that the school, when they are using the online learning system, they are giving assignment to the children and giving the evaluation. It means all the development, or maybe we can say about the how the online learning system work
it can be evaluated well. That's how this article tells about. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu contohnya. Jadi Anda silahkan jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Saya jarang sekali sudah nggak berbicara bahasa Inggris, jadi saya bahasanya juga agak belepotan. Tapi saya justru akan sangat menghargai kalau Anda itu memang terkesan dalam menggunakan presentasi itu Anda menggunakan bahasa Anda sendiri walaupun belepotan nggak apa-apa. Daripada Anda membaca. Walaupun Anda kalau misalnya merasa masih sulit untuk berbicara langsung dengan bahasa Inggris sesuai kemampuan Anda kok belum bisa, Anda boleh bikin kalimat Anda sendiri lalu baru Anda bahasa Inggriskan, lalu Anda baca kalimat yang Anda buat sendiri tersebut juga terserah Anda, nggak masalah. Tapi akan lebih baik kalau Anda bisa melatih kemampuan bahasa Inggris aktif Anda dengan langsung berbicara bahasa Inggris. Yang jelas Anda menjelaskan abstraknya, di mana di abstrak tersebut berbicara tentang pendahuluan, baik latar belakang maupun tujuan. Lalu biasanya berbicara tentang metode penelitian yang digunakan untuk apa, lalu hasilnya itu ringkasan dari hasil penelitiannya itu bagaimana. Oke, jadi itulah bagaimana cara untuk mendescribe atau untuk menjelaskan, to explain tentang sebuah artikel membahas tentang apa. Itu sebetulnya kita cukup hanya menjelaskan tentang abstraknya saja. Jadi seperti itu, berikut dengan contohnya, silahkan Anda lakukan, silahkan Anda praktikkan, artikel yang Anda pilih silahkan Anda download, lalu Anda share di WA Group, lalu lampirkan juga pesan suara yang berisi presentasi Anda tentang abstraknya. Ingat, presentasi hanya tentang abstraknya. Karena abstrak itu sudah mewakili dari semua artikel yang ada di suatu artikel. Jadi pada intinya silahkan Anda presentasikan abstrak dari artikel tersebut. Nggak perlu sampai menjelaskan nggak perlu sampai ke isi-isi di bawah yang tetek bengek yang panjang sekali, nggak perlu. Cukup jelaskan saja abstraknya dengan bahasa Anda sendiri sesuai dengan kemampuan Anda. Saya terangkan kembali gambaran kesimpulannya. Anda pahami artikel abstraknya dari awal sampai akhir. Anda jelaskan kembali dengan bahasa Anda sendiri, mencakup 3 hal, yaitu latar belakang, metode, dan ringkasan hasil penelitian yang ada di abstrak semuanya. Semuanya sudah tercakup di dalam abstraknya. Saya kira itu untuk pertemuan kali ini. Silahkan dikumpulkan di WA Group untuk tugasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.